Balik lagi sama aku di sini, Prapti Istiqomah. Gimana kabar kalian semuanya? Untuk saat ini, Januari 2021, ada pencapaian di pertengahan bulan ini kah? Kalau begitu, bagus. Sebelum aku masuk ke topik ya, atau memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu penyakit, mungkin di antara kalian pernah melihat seseorang dengan penyakit seperti ini, tapi kalian tidak mengerti atau tidak tahu suatu penyakit yang diderita orang tersebut. Mungkin gak sih Prapti Istiqomah menderita penyakit ini, atau di antara beberapa kalian mempunyai penderitaan sama seperti aku? Kita sudah melihat kan beberapa foto yang telah aku tampilkan. Bercak putih di permukaan kulit, suatu penyakit kulit, mungkin bisa menular atau tidak menular. Ini penyakit kulit panu, penyakit kulit albino, atau penyakit kulit vitiligo. Penyakit dua ini jarang sekali kalian dengar, tetapi kalian pernah melihat penderitanya dengan bintik-bintik warna putih di seluruh tubuhnya atau di beberapa bagian tubuh. Aku sedikit bahas tentang penyakit kulit panu ya. Panu ini terjadi karena infeksi jamur. Jamurnya bernama Malassezia. Penyebab munculnya penyakit panu itu dari lingkungan yang lembab, iklim tropis, kebersihan tubuh kalian kurang maksimal, jarang mandi. Warna panu putih, putih kecoklatan, putih kemerahan, tidak terlalu mencolok putihnya. Panu itu lebih sering muncul di daerah wajah, entah itu di pipi, entah itu di jidat, dan bahkan di tubuh kalian yang tertutup, di punggung, bahkan ada di dada atau di perut. Penularannya itu lewat media yang bersuhu lembab, baju, handuk, spray, bahkan sampo dan sabun batangan bisa menularkan penyakit panu. Mungkin gak sih jika si pasien atau si penderita panu ini akan menularkan ke orang lain lewat keringat? Penyakit albino merupakan kelainan pada pigmen di dalam tubuh. Kalau kalian pernah melihat seseorang dengan berkulit putih, rambutnya putih, bahkan bulu matanya juga putih, dan mempunyai bola mata yang merah, dia penderita albino. Beda dengan bule atau orang luar negeri yang berkulit putih dan bermata hijau atau biru. Albino ini merupakan suatu penyakit genetika atau keturunan. Bahkan pada saat bayi lahir dia sudah terkena penyakit albino. Albino ini merupakan suatu penyakit genetika atau keturunan. Bahkan pada saat bayi lahir dia sudah terkena penyakit albino. Warna putih pada penyakit albino lebih cenderung pucat dan dia seluruh tubuhnya itu merata. Lebih sensitif terhadap sinar, entah sinar matahari atau sinar lampu. Penyakit rabun jauh dan rabun dekat lebih cenderung ke penderita albino. Penyakit ini tidak menular, tetapi mengurangi kepercayadirian si penderita albino. Penyakit vitiligo merupakan penyakit kulit yang diserang zat pigmen dalam tubuh manusia. Kalian pernah tahu nggak Michael Jackson dengan penyakit ini? Kalian punya gambarannya? Berkulit putih tetapi rambutnya masih hitam. Oke, aku akan membahas tentang penyakit vitiligo dan memperkenalkan kepada kalian vitiligo apa sih, bahaya atau tidak, kalian penderitanya atau saudara kalian yang mempunyai penyakit vitiligo. Aku sebelumnya ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Kalau kalian belum subscribe,
Semoga kalian subscribe video aku, bahkan menonton semua video yang telah aku berikan buat kalian. Tadi kan udah aku jelaskan kan, vitiligo itu yang diserang adalah zat pigmen. Sedangkan pigmen dalam tubuh manusia itu berfungsi untuk warna kulit. Pigmen sendiri terdapat pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Zat pigmen itu lebih disebut dengan melanin, bukan melamin. Oke? Vitiligo merupakan termasuk dalam penyakit autoimun. Kalian pernah dengar autoimun penyakit apa? Autoimun itu penyakit imun sehat atau imun yang baik dalam tubuh kalian, tetapi menyerang ke tubuh sendiri. Seharusnya imun yang di dalam tubuh itu harus memperkuat atau menjaga kesehatan. Nah, ini malah menyerang tubuh kita, berarti kan jahat banget. Penyakit vitiligo ini merupakan penyakit genetika pada waktu itu. Misalkan dari kakek kalian terkena vitiligo, bisa jadi cucunya akan terkena. Tetapi dokter semakin canggih, semakin cihuy dalam meneliti, ditemukan adalah seorang pasien kena vitiligo itu disebabkan oleh seringnya kena sinar matahari. Makanya jangan main panas-panasan kalau tidak mau terkena vitiligo. Selain itu, zat kimia yang berbahaya. Autoimun itu bukan menyerang pada vitiligo saja atau pada kulit saja, dia akan menyerang ke organ-organ yang dianggapnya lemah. Kalian juga harus hati-hati dengan penyakit autoimun ini tanpa adanya gejala. Penyebarannya vitiligo itu gimana? Penyebarannya itu terdapat di daerah wajah. Dia lebih cenderung ada di bibir, ada di hidung, lipatan mata, dan di lipatan lain yang lebih sering terpapar oleh sinar matahari. Bahkan ada seseorang yang menderita penyakit vitiligo ini ada di pergelangan tangan. Jadi tangannya itu putih dan sininya semuanya masih warna kulit asli. Di kaki juga ada, telapak kaki atau permukaan kakinya itu warna putih dan di atasnya itu masih berkulit aslinya penderita vitiligo. Dia beda dengan albino. Kalau albino itu kan seluruh tubuhnya akan menjadi putih. Kalau vitiligo hanya beberapa kelompok di dalam tubuh membentuk atau berwarna bercak warna putih. Dia itu seperti luka bakar, warnanya putih strong, beda dengan panu atau vitiligo. Beda dengan panu dan penyakit albino ya. Penyakit vitiligo itu tidak menular. Kalian bisa berjabat tangan, bisa berpelukan, bisa berciuman, bisa berkontak langsung skin to skin dengan penderita vitiligo. Kalau misalnya teman kalian penderita vitiligo, jangan dikucilkan. Mereka malah lebih cenderung mengucilkan diri karena menganggap tubuh atau warna kulitnya itu tidak sempurna seperti orang lain. Kalian mau tahu nggak siapa aja yang bisa terkena penyakit vitiligo ini? Semua manusia yang mempunyai pigmen atau zat pigmen di dalam tubuhnya dia. Penyakit ini tidak ada keluhan, entah itu rasa gatal, nyeri, merah, pedih, demam, atau linu. Bercak putihnya itu akan muncul sewaktu-waktu atau tiba-tiba. Jika kalian menemukan bercak putih di permukaan kulit kalian, kalian bisa periksa ke dokter kulit dan kelamin, bukan ke dokter kecantikan. Dokter akan melakukan pengobatan berupa obat oles kalau bercak putihnya itu termasuk ringan, tetapi kalau sudah menyebar, dia akan memberikan terapi sinar atau penyinaran ultraviolet. Kalian juga harus menghindari paparan sinar matahari secara langsung pada saat jam 12 siang. Kalau pada saat cari makan siang, menggunakan payung, nggak apa-apa. Jika bercak putihnya masih kecil, dia akan memperlambat penyebaran di kulit. Tetapi bercak putihnya sudah besar atau sudah lebar, dia akan mempercepat pelebaran atau memperluas si bercak putih di kulit kalian. Vitiligo ini lebih terserang pada kulit yang agak gelap. Kalian tahu nggak, Michael Jackson itu sebenarnya sudah 50% terkena penyakit vitiligo. Akhirnya dia menyuntik seluruh pigmennya itu menjadi warna putih. Mungkin karena dia itu seorang artis ya, jadi penampilannya itu lebih diutamakan. Menurut kata dokter, jika pigmennya itu
Menurut kata dokter, kalau pigmennya itu disuntik warna putih semua, itu akan lebih berbahaya dan cenderung terkena penyakit kanker kulit.